warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang anak-anak ibu semua, kita bertemu lagi untuk eh, sekarang materi mengenai membaca buku fiksi dan non-fiksi. Nah, tujuan daripada pembelajaran ini tentunya nanti kamu bisa mengembangkan kegemaran membaca, ya. Kenapa? Karena dengan membaca, membuka jendela dunia, membuka wawasan kamu, dan menjadikan kamu orang-orang yang lebih percaya diri lagi. Ya, jadi ada pengaruh psikologi bahwa kamu akan lebih percaya diri kalau kamu rajin membaca, rajin membuka wawasan kamu. Oke, anak-anak ibu, langsung saja kita di sini nanti akan ada penugasan yang akan ibu berikan kepada kamu semuanya. Ibu mau kamu mendengarkan, menyimak video ini sampai selesai, tidak ada di skip, tidak ada dipotong, karena kalau tidak disimak dengan baik, setiap detailnya kamu tidak akan paham. Oke, nah langsung saja kita masuk. Nah, tujuan di sini ibu mau kamu membaca buku pastinya. Ya, jadi ibu mengajak yuk kita membaca buku. Nah, buku yang sebelumnya pernah kita ulas, pernah kita baca, itu adalah buku fiksi, ya. Nah, buku fiksi itu kategorinya seperti apa saja? Tentu ibu sudah pernah bilang. Dan sekarang ibu hanya tinggal menguatkan kembali, mengulang kembali apa yang sudah pernah kamu pelajari. Baik, ada sebuah kata-kata motivasi untuk kita dari Abraham Lincoln. Nah, tentu kamu paham, kamu tahu siapa beliau ini. Kalau kamu tidak tahu, kamu wajib cari di Google siapa beliau ini. Ya, Abraham Lincoln mengatakan bahwa beri saya satu waktu 6 jam untuk menebang sebatang pohon, dan saya akan menghabiskan 4 jam pertama untuk menajamkan kapaknya. Apa maksudnya di sini? Anak-anak ibu semuanya, bahwa ketika ibu berikan penugasan, ada teman-teman kamu yang dia berinisiatif untuk memberikan tugas itu sebelum waktunya. Kemarin, waktu ibu memberikan tugas drama, ada 2 orang teman kamu ya yang memberikan tugas itu di awal sekali. Nah, ibu kasih apresiasi bagi Brilian dan Dakota yang sudah memberikan tugas dengan cepat dan baik. Dan ini harus menjadi motivasi untuk kamu. Bahwa kamu tidak boleh lagi terlena, kamu harus mengejar ketertinggalan kamu tidak boleh lagi terbuai dengan waktu. Karena waktu bisa menjadi sangat tajam dan bisa melukai jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik. Untuk itu anak-anak ibu semuanya, barangkali ketika 6 jam kamu diberi waktu, hanya 4 jam kamu sudah bisa menyelesaikannya. Waktu yang 2 jam bisa kamu manfaatkan untuk membantu orang lain. Dan kamu selangkah lebih maju daripada orang lain. Itu yang ibu maksudkan. Jadi jadilah orang yang tercepat, orang yang berinisiatif, orang yang memiliki daya juang. Baik, selanjutnya. Nah, anak-anak ibu semuanya, ibu sudah pernah mengulas buku Nyanyian Lautmu Laila. Buku ini merupakan buku kumpulan puisi. Ya, kalau kamu ingin memiliki buku ini, boleh kasih tahu sama ibu. Tetapi buku ini isinya semuanya adalah puisi-puisi ibu. Dan kamu sudah mendengarkan ulasannya, dan ibu harap kamu juga suatu saat akan memiliki buku puisi sendiri atau buku jenis yang lain. Baik, langsung saja ibu ingin mengatakan bahwa membaca merupakan kegiatan yang wajib bagi seorang pelajar.
Bacaan yang dimaksudkan tidak hanya berupa buku pelajaran, tetapi masih banyak sumber lain yang bisa kita baca. Ada buku kumpulan cerpen, ada novel, ada e-book yang sering banyak kamu bisa baca dari aplikasi, dari internet, buku-buku ilmu pengetahuan populer. Nah, banyak sekali yang bisa pilihan-pilihan yang bisa kamu ambil sesuai dengan minat kamu. Ingat anak-anak ibu semuanya, terapkan dalam dirimu bahwa tiada hari tanpa membaca, karena membaca merupakan jalan lurus menuju manusia cerdas dan berjaya. Dengan membaca, kamu bisa memperoleh banyak wawasan dan pengetahuan. Dengan membaca, kamu pun bisa memperoleh hiburan dan kesenangan. Jadi ada double keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Tidak hanya hiburan, tetapi juga wawasan dan pengetahuan. Jadi kalau kamu tidak percaya, coba kamu terapkan mulai dari sekarang. Dalam 1 minggu, ada satu saja buku yang wajib kamu baca dan harus kamu selesaikan bacaannya. Pastilah kamu akan mendapatkan manfaat yang lebih dari sebelumnya pada diri kamu sendiri. Nah, itulah efek psikologis yang merupakan dampak dari membaca dalam hidup kita. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak ibu semuanya, mempelajari materi kali ini tentu ibu berharap bahwa kamu mampu menggali dan menemukan informasi dari buku, baik itu buku fiksi ataupun buku non-fiksi yang kamu baca nantinya. Ada beragam informasi dan buku terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fiksi dan non-fiksi. Contoh buku fiksi antara lain dongeng, cerpen, novel, bahkan buku naskah drama. Ada naskah drama yang kemudian dibukukan, ya, mungkin itu jarang sekali kita lihat. Lalu ada buku non-fiksi, yang mana contohnya adalah buku pelajaran, buku ilmiah populer, dan bahkan buku biografi. Buku pelajaran ini tentu sudah erat sama kamu, yang kamu pegang sehari-hari sebagai seorang pelajar. Buku ilmiah populer lebih banyak dimiliki oleh kakak-kakak kamu yang sudah kuliah. Dan buku biografi mungkin dimiliki oleh orang-orang yang sangat ingin memiliki motivasi dalam hidupnya, dan dia membaca buku biografi ini. Buku biografi ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh ternama yang sudah sukses, yang mana nantinya diharapkan buku ini bisa menjadi motivasi kesuksesan bagi orang lain. Ya, biasanya seperti itu. Ya, kalau nanti kamu ingin membiografikan hidup kamu sendiri, yang hidup kamu masih seorang pelajar, bolehlah. Kamu sendiri yang membuatnya, bolehlah. Ya, nah nanti kita akan lihat contoh-contoh buku biografi. Oke, nah seseorang membaca buku fiksi pada umumnya untuk memperoleh hiburan. Ya kan? Nah, kamu membaca buku pasti untuk memperoleh hiburan, terutama komik, apalagi komik ya. Zaman dulu komik itu populer sekali, tapi sekarang anak sekarang kamu lebih banyak dengan handphone kamu ya. Padahal lebih bagus kamu membaca komik daripada kamu menonton handphone terus-menerus, karena mata kamu bisa terganggu kalau kamu terus-menerus melihat handphone tanpa terkendali tentunya. Coba kamu pikirkan kembali apa yang kamu inginkan ketika membaca novel. Nah, kemarin ada teman kamu yang gemar membaca novel, bahkan memiliki koleksi buku-bukunya, dan ibu apresiasi sekali dengan teman kamu yang seperti ini. Ya, nah, anak-anak ibu, ketika itu akan muncul berbagai perasaan yang muncul seiring dengan perjalanan hidup yang dialami oleh tokoh novel itu. Terkadang kita membaca buku novel,
kita seolah-olah masuk ke dalam ceritanya gitu ya. Nah, Ibu sering membaca buku, dulu ada buku Laskar Pelangi, kemudian ada buku ketika. Nah, itu semua adalah buku-buku yang pernah Ibu baca, yang mana buku-buku novel populer zaman dulu itu sering diangkat di dalam film-film kemudian ya. Nah, tidak demikian halnya ketika kamu membaca buku pelajaran tentunya. Ketika kamu membaca buku pelajaran, tentu yang kamu dapatkan bukan seperti buku fiksi yang lebih banyak kepada hiburan, ya. Nah, yang kamu peroleh tentunya dalam buku pelajaran adalah informasi, pengetahuan maupun wawasan, ya. Jadi barangkali di antara kamu ada yang, "Bu, saya sangat ingin mendapatkan wawasan tapi saya jenuh dengan buku pelajaran saya." Nah, dulu Ibu pernah membaca buku-buku yang buku-buku ini bentuknya seperti komik. Seperti mengenal Abraham Lincoln, itu seorang presiden, dan beliau ini Ibu baca bukunya dalam bentuk komik dulu. Jadi bukunya itu memperkenalkan tokoh biografi beliau, tapi ceritanya tidak berupa narasi-narasi panjang yang membosankan, melainkan seperti buku komik. Jadi ini bisa menjadi inspirasi bagi kamu nanti ketika kamu ingin membuat sebuah buku biografi. Nah, anak-anak Ibu semuanya, masih ingatkah kamu apa itu fiksi dan apa itu non-fiksi? Perlu kamu ketahui bahwa fiksi merupakan hasil imajinasi yang artinya tidak sesuai dengan kenyataan. Fiksi ini merupakan kebalikan dari fakta. Dengan demikian, fakta ini disebut pula dengan non-fiksi. Jadi non-fiksi disebut dengan fakta. Fakta adalah kenyataan, tidak boleh dikarang-karang. Tetapi fiksi sangat boleh dikarang-karang. Dan inilah yang membedakan antara keduanya. Nah, dari sini kamu tentu sudah memahami fiksi dan non-fiksi. Langsung saja Ibu ingin menunjukkan buku-buku yang fiksi dan non-fiksi. Nah, sekarang buku fiksi populer, ya. Buku-buku ini ada yang dituliskan oleh pengarang luar negeri dan ada pula yang dituliskan oleh anak-anak bangsa Indonesia. Ya, seperti buku luar negeri itu yang sangat populer di Indonesia, bahkan diangkat hingga ke film dan sampai ke tujuh bab ya, 7 buku, dan ini koleksi ini menjadi populer pada tahun 2000-an. Pada saat itu Ibu juga termasuk salah satu yang menggemari buku-buku Harry Potter ini. Buku Harry Potter ini ditulis oleh J.K. Rowling, dan beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga sebetulnya, dan mendapatkan inspiratif untuk menjadikan seorang anak penyihir yang kemudian ini membangkitkan daya imajinasi ke anak-anak. Dan kamu juga bisa membuat buku seperti ini tentunya suatu saat nanti, ya. Dan buku-buku dalam negeri yang Ibu kenal itu ada Laskar Pelangi karya Adra Hirata. Laskar Pelangi ini adalah buku kisah anak-anak awalnya. Ini adalah sebetulnya kisah pribadi Adria Hirata. Tetapi kenapa ini kemudian menjadi buku fiksi, padahal ini diangkat menjadi kisah nyata dari dirinya. Buku walaupun kisah nyata pada hidup dari Adria Hirata, tetapi kemudian diceritakan dengan gaya fiksi, diceritakan dengan sedikit penambahan-penambahan. Jadi tidak seluruhnya sesuai dengan fakta lagi, sehingga kategori buku ini menjadi buku cerita yang mana merupakan kategori fiksi. Nah, sementara itu ada populer juga dulu di tahun 2000-an, yaitu ayat-ayat cinta. Dan buku ini kemudian berkesinambungan, ada seri yang lain yaitu Di Atas Sajadah Cinta, bahkan ada namanya Ketika Cinta Bertasbih. Buku ini sangat populer di kalangan anak remaja hingga anak-anak yang kakak-kakak kamu yang kuliah pada saat itu, ya.
ditulis oleh Habibur Rahman El-Siraji. Kamu harus tahu penulis-penulis ini siapa sesungguhnya dan bagaimana mereka kemudian bisa menjadikan buku-buku mereka diangkat ke layar lebar ya di bioskop, menjadikan sebuah film yang sangat terkenal bahkan tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara termasuk di Malaysia dan Singapura terutama. Dan kamu bisa menjadi seperti beliau-beliau ini. Ibu berharap kamu mau memulai untuk menjadi menuliskan sesuatu walau dengan sederhana sekalipun. Nah, kemudian ada buku-buku biografi. Ini yang menarik anak-anak ibu semuanya. Ada buku ini adalah buku biografi yang menunjukkan kehidupan tokoh-tokoh ternama seperti Habibie, Bung Karno, Ki Hajar Dewantara, kemudian bahkan ada Sir Alex Ferguson. Nah, tokoh-tokoh ini tentunya sudah banyak kamu kenal. Kalau nggak kenal, kamu harus kenal dan wajib kenal. Nah, di Indonesia, Bapak Habibie merupakan seorang ilmuwan, merupakan seorang pencetus digital Indonesia, dan beliau juga seorang presiden, wakil presiden, dan juga menteri pada saat itu. Beliau adalah tokoh inspirator yang sangat-sangat mempengaruhi aspek-aspek pembangunan di Indonesia, terutama di Kota Batam. Kamu harus tahu bahwa pembangunan di Kota Batam ini salah satunya berasal dari ide-ide Bapak Habibie. Bung Karno adalah presiden pertama kita, dan kamu tentu harus tahu siapa dan mengapa beliau. Ki Hajar Dewantara adalah siapa Ki Hajar Dewantara? Iya, Bapak Pendidikan Indonesia. Beliaulah yang mencetuskan bahwa pendidikan itu wajib dimiliki dan dijalani oleh anak-anak Indonesia untuk mencapai orang-orang bermanfaat di kemudian hari. Beliau inilah pencetusnya. Beliau yang mendirikan sekolah. Beliau kemudian menjadikan sekolah merupakan tempat untuk belajar yang baik bagi anak-anak Indonesia. Kemudian ada Sir Alex Ferguson. Ini ya adalah pelatih klub sepak bola di Eropa. Ya, tentu kamu yang suka sepak bola tahu beliau ini. Beliau ini tokoh internasional karena sudah dikenal secara internasional. Bahkan kamu yang di Indonesia pun tahu walaupun beliau tak tahu kamu gitu ya. Nah, jadi Sir Alex Ferguson ini kenapa menjadi tokoh inspirator? Karena beliau ini sudah menghasilkan bibit-bibit sepak bola yang baik, yaitu salah satunya CR7. Siapa itu CR7? Itu tahu kamu, Cristiano Ronaldo. Nah, ini adalah tokoh-tokoh ternama. Tetapi yang perlu kamu ketahui bahwa penulisnya siapa? Apakah biografi Bapak Habibie ini penulisnya Bapak Habibie? Apakah penulisnya biografi Bung Karno ini penulisnya beliau sendiri? Tidak. Penulisnya orang lain. Lihat di bawah ini. Di buku Bapak Habibie ini, penulisnya Raden Toto Sugiharto. Ya, begitu juga dengan buku-buku yang lain ini. Penulisnya bukan beliau ini. Penulisnya orang lain. Loh, dari mana orang itu tahu kehidupan beliau-beliau ini? Beliau minta izin. Penulis ini tentunya meminta izin atau disuruh oleh tokoh-tokoh ini untuk menuliskan biografi kehidupan mereka tentunya. Ya. Jadi anak-anak ibu semua, tentu kamu sudah kenal buku biografi ini, ya. Dan ini adalah salah satu contoh buku jenis fakta yang perlu kamu ketahui. Baiklah anak-anak ibu semuanya, lalu apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Ya, tugas kamu adalah mencari satu buku biografi atau kisah biografi dan ceritakan kisah itu, sebutkan nama sumbernya. Nah, maksud ibu adalah kamu kemarin sudah membaca buku fiksi dan mengulas buku fiksi. Nah, sekarang kamu mengulas buku non-fiksi. Tetapi
bukunya jenisnya adalah biografi. Ya, harus biografi, tidak boleh buku pelajaran. Dan kalau saya tidak memiliki buku biografi, bagaimana caranya? Kamu boleh mencari biografi tokoh. Nah, sekali lagi, Bu, saya tidak memiliki buku biografi, bagaimana caranya? Nah, kamu juga tidak memiliki uang untuk membelinya misalnya. Kamu boleh mencari di internet, ya, anak-anak ibu semua, cari di internet buku-buku biografi yang bisa menginspirasi kamu, atau kalau tidak ada buku e-booknya boleh catatan sejarahnya. Biografi beliau dari Wikipedia, boleh kamu catat, kamu ringkas, lalu kamu ceritakan, divideokan. Boleh video kamu memakai musik audio, tetapi audionya harus yang rekomendasi dari pihak YouTube. Tidak boleh kamu cari di luar. Nanti bisa copyright, ya, bisa kena klaim hak cipta, itu tidak boleh ya sayangnya. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya, itulah penugaskan kamu, yaitu apa? Iya, mengulas buku biografi. Yang tidak punya bagaimana? Yang tidak punya, lihat biografi tokoh-tokoh terkenal di internet dan ceritakan. Kamu ringkas terlebih dahulu, lalu kamu ceritakan. Kemudian di dalam video itu kamu sebutkan, buku ini atau cerita kisah biografi ini saya ambil dari Wikipedia, situs Wikipedia di internet yang menyediakan sejarah biografi dari tokoh ini. Nah, kamu harus sebutkan dari mana, dari Wikipedia, dari situs mana, kamu harus sediakan itu, oke? Anak-anak ibu semuanya, terima kasih. Nanti kita berkomunikasi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.